pengertian iman Kristen dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengertian Pancasila menurut dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengatakan bahwa Tuhan itu satu atau esa. Dan sila yang pertama ini sejalan senada dengan perkataan Musa dalam Ulangan 6 ayat 4. Ia mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kembali menegaskan bahwa Tuhan itu esa dalam ayat Markus 12 ayat 29. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menjelaskan bahwa sebagai sesama manusia, kita harus berlaku adil dan sentiasa memperlakukan manusia lain dengan beradab. Perintah untuk menegakkan dan mengejar keadilan ini juga ditugaskan oleh Tuhan dalam Yesaya 56 ayat 1 dan Ulangan 16 ayat 20. Mengapa kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang adil? Karena Allah mencintai keadilan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan kita untuk menjaga perdamaian dan persatuan dengan seluruh rakyat. Dan Alkitab dalam Roma 14 ayat 19 meminta kita untuk mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, dan Paulus kembali menasihati supaya jangan ada perpecahan di antara kita dan hendaknya kita erat bersatu. Tertulis dalam Alkitab 1 Korintus 1 ayat 10. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengingatkan kita agar dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan bermusyawarah. Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan kisah tentang Raja Salomo yang memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-27. Dan Alkitab menjelaskan bahwa untuk mendapat hikmat, kita harus meminta kepada Allah. Tertulis dalam Alkitab Yakobus 1 ayat 5. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengingatkan kita agar dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan bermusyawarah. Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan kisah tentang Raja Salomo yang memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-27. Dan Alkitab menjelaskan bahwa untuk mendapat hikmat, kita harus meminta kepada Allah. Tertulis dalam Alkitab Yakobus 1 ayat 5. Tahi Bonar Simatupang atau dikenal TB Simatupang atau biasa dipanggil Pak Sip adalah sosok penting dalam perjalanan negara dan gereja. Beliau lahir di Sidikalang, Sumatera Utara pada 28 Januari 1920. Beliau meneliti karir sebagai tentara dengan bergabung di Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atau dikenal sekarang dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan mencapai puncak kepemimpinan sebagai Kepala Staf Angkatan Perang atau Kasab Republik Indonesia pada tahun 1950. Ketika usia beliau masih 29 tahun dengan pangkat bintang 3 atau Letnan Jenderal, yang dimana merupakan sebuah prestasi luar biasa bagi seseorang yang masih muda dengan jabatan dan bintang yang sangat tinggi. Jabatan ini diembannya karena wafatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. TB Simatupang mengungkap bahwa dirinya adalah orang yang berutang kepada Allah, berutang kepada negara, dan juga berutang kepada keluarga. Beliau menekankan agar Indonesia harus tetap tegak dengan landasan Pancasila. Kerangka berpikir beliau adalah kreatif,
positif, kritis, dan realistis. TB Simatupang hampir seluruh kajian dan pemikirannya dicurahkan untuk membangun Indonesia dalam ideologi Pancasila. Bagi TB Simatupang, Pancasila memiliki daya tarik dan emosionalnya tersendiri. Pancasila adalah sebuah ideologi sekaligus pandangan hidup. TB Simatupang juga menegaskan bahwa Pancasila telah memberikan banyak inspirasi untuk orang-orang Kristen yang dapat memahami kelima sila Pancasila, khususnya sila pertama, dengan keyakinan bahwa di dalam keyakinan kepada Allah, sebenarnya orang-orang dapat melakukan dialog secara terbuka dan secara terus-menerus dengan sikap saling menghargai demi tanggung jawab bersama. TB Simatupang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau dikenal sekarang DGI, atau yang kalian kenal sekarang dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia itu adalah PGI. Sumbangsi pemikiran beliau bagi negara dan gereja sungguh-sungguh patut mendapatkan acungan jempol. Jenderal TB Simatupang menuangkan pikiran dan sumbangsinya melalui tulisan dan berbagai ceramah, baik untuk bangsa maupun untuk gereja di dalam dan di luar negeri. Pak Sim atau dikenal sebagai TB Simatupang juga aktif di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang dimana aktivitasnya di Universitas Kristen Indonesia memberi ruang bagi beliau untuk terus berkiprah dan menuangkan gagasannya untuk membangun Indonesia dan tentu juga gereja di dalamnya. Nah, tokoh selanjutnya ialah Pak Pendeta Eka Dharma Putra. Ia adalah aktivis nasional yang menginspirasi gereja-gereja dalam memahami keterkaitan antar gereja dan negara. Beliau juga memberikan perhatian yang sangat besar pada Pancasila dengan demonstrasinya, yang telah dibukukan dengan judul Pancasila, Identitas dan Modernitas. Di dalam buku itu, beliau menekankan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk, sebab ideologi ini bersifat terbuka. Ia juga sosok penting yang mengembangkan pemikiran ekumenis. Bagi Pak Eka, realitis Indonesia yang majemuk harus diisi dengan pemikiran kebersamaan melalui dialog dan kerjasama antar umat beragama. Pak Eka menuangkan gagasan ini melalui melahirkan komunitas Dian atau Introvert, sebuah organisasi antariman. Nah, selanjutnya, buah pemikiran dari kedua tokoh, yaitu sikap toleransi terhadap bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu membangun sikap solidaritas terhadap semua orang dan mengingat banyak sekali perbedaan yang harus dihormati. Dan jika solidaritas tidak dibangun, maka kemajemukan dan pluralitas dapat terus-menerus berbenturan. Kesimpulannya, kehadiran gereja dalam sebuah negara itu sangat penting, yang dimana hadir dalam gereja, dalam negara itu, karena adanya aktivitas para tokoh yang pemikirannya diserap dan digunakan untuk pembangunan bangsa. Dan juga gereja patut bersyukur atas kehadiran beberapa tokoh dalam kehadiran gereja agar remaja Kristen dapat terlibat dalam menceritakan iman Kristiani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.